Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Sobat Edukasana, belajar santai tapi target tetap tercapai. Saya ingatkan lagi yang belum subscribe terlebih dahulu supaya adminnya lebih semangat dalam membuat video pembelajaran ini, dan juga follow Instagramnya di @edukasana.id. Sebelum kita bicara lebih jauh mengenai latihan soal asam bahasa uji kompetensi 1, simak dulu video berikut ini. Jangan di skip ya. Langsung saja ke soal nomor 1. Di antara senyawa kimia berikut yang bersifat asam menurut Arrhenius adalah, seperti yang kita bahas sebelumnya di video sebelum ini, asam menurut Arrhenius itu yang kalau dilarutkan ke dalam air dia akan melepaskan ion H+. Dari kelima contoh ini jelas sekali yang melepaskan ion H+ apabila dilarutkan ke dalam air itu adalah yang C, H2CO3, asam karbonat. Jadi begini, kalau diionkan ke dalam air nanti akan menjadi ion H+ dan CO3 2-. Nah, ini kan hanya ada 2, berarti kita kalikan 2. Berarti 2H+ dan CO3 2-. 2H+ ini berarti tadi ya, yang melepaskan H+ menurut Arrhenius adalah asam. Gitu. BaSO4 bukan, H4Cl bukan, NH3 bukan. Nah, untuk BaOH2 ini nanti kalau terion di dalam air nanti akan mengurai menjadi ion Ba2+ dan juga ion 2OH-. Nah, di sini ada OH- menurut Arrhenius ini bersifat sebagai basa gitu. Kemudian kita lanjutkan lagi ke soal nomor 2. Diketahui persamaan berikut ini. Pernyataan yang tepat mengenai reaksi tersebut menurut konsep Bronsted-Lowry ya. Seperti yang sudah kita pelajari juga di video sebelumnya, nanti saya kasih linknya ya. Konsep Bronsted-Lowry berarti kita harus cari dulu pasangan asam basa konjugasinya. Nah, yang namanya pasangan tuh biasanya yang mirip ya. Nah, kalau ini berarti unsur-unsurnya yang mirip. CH3COOH berarti mirip dengan yang sebelah kanan adalah apa? CH3COO- apa H3O+. Nah, jelas sekali ya. CH3COOH ini pasangannya CH3COO-. Sedangkan H2O nanti pasangannya dengan H3O. Kita lihat hanya CH3COOH ada 4H. Kemudian, nah ini ya pasangannya. CH3COOH totalnya jumlah H-nya itu ada 4, sedangkan CH3COO- ada 3. Mana yang lebih banyak, 4 apa 3? Ya jelas sekali 4 ya. Karena 4 ini berarti bersifat sebagai asam. Pasangannya berarti basa konjugasi gitu. Pokoknya sebelah kanan tuh ada imbuhan konjugasi gitu. Sedangkan H2O dan H3O+ yang lebih banyak sebagai asam, berarti yang H3O+ ya, karena sebelah kanan ada kata konjugasi, asam konjugasi. Sedangkan H2O ini berarti bersifat sebagai basa. Kita lihat dulu ke 5 pernyataan ini. Yang A, CH3COOH bersifat asam karena melepaskan H+ dalam air. Ini alasannya kurang tepat ya. Melepaskan H+ dalam air ini bukan menurut Bronsted-Lowry, tapi menurut teori Arrhenius gitu. Sedangkan, tapi kita keep dulu yang A. Yang B, H2O bersifat asam karena mendonorkan proton. Tadi sudah kita tentukan H2O itu bersifat basa ya. H3O+ bersifat basa. Salah. Si yang D, CH3CO- bersifat basa karena menerima proton. Nah, tadi benar ya. CH3CO- bersifat basa. H2O bersifat asam karena mendonorkan pasangan elektron bebas. H2O tadi bukan asam tapi basa, pun alasannya juga bukan mendonorkan PeB. Ini untuk teori Lewis. Jawaban yang benar adalah yang D. Kita lanjutkan lagi ke soal nomor 3. Di antara reaksi-reaksi berikut yang merupakan reaksi yang tepat untuk menggambarkan ionisasi asam fosfat.
Ini menurut teori Arrhenius ya, karena dia terurai menjadi ion-ionnya. Menurut Arrhenius, asam itu adalah yang melepaskan ion H+ kalau dilarutkan dalam air, sedangkan basa itu melepaskan ion OH-. Di sini soalnya jelas banget asam. Berarti kan yang melepaskan ion H+ ya. H3+ berarti salah, H3+ juga salah. Berarti jawaban yang tepat ini antara B, D, dan juga E. Sekarang kita lihat supaya setara, sebelah kiri kan hanya 3, berarti dikalikan 3, B-nya benar. Pengalinya tuh di depan ya sebagai koefisien. Yang D ini kurang angka 3, yang E bukan 2, tapi 3 harusnya. Berarti jawaban yang benar adalah opsi B. Selanjutnya nomor 4. Amonia dalam reaksi NH3 plus H2O menjadi NH4+, dan juga ion OH- menurut Bronsted-Lowry bersifat basa. Karena ini masuknya adalah amonia ya. Amonia itu NH3. Kita cari dulu konjugasinya menurut Bronsted-Lowry atau pasangannya. NH3 mirip dengan NH4+, berarti itu konjugasinya. Yang lebih banyak atom H-nya bersifat sebagai asam. Berarti asam itu donor proton. Proton di sini maksudnya adalah H+. Donor itu artinya memberi. Seperti donor darah, memberikan darah. Sedangkan kalau asam itu donor proton, berarti basa. Kalau donor kan memberi, basa berarti menerima ya. Menerima proton atau menerima ion H+. Kita lihat lagi tadi, NH3 sama NH4+. Yang lebih banyak atom H-nya adalah NH4+, berarti sebagai asam. Karena di sebelah kanan dikasih imbuhan konjugasi. Sedangkan yang sebelah kiri itu adalah basa. Berarti benar ya pernyataan di soal, amonia ternyata bersifat basa. Karena apa? Kita cari alasan menurut teori Bronsted-Lowry. Yang A, basa itu tadi menerima H+ atau menerima proton. Berarti yang A menerima OH- dalam air, bukan. Terus yang B menerima proton dari spesies yang A ya, menerima OH- dalam air. OH- jelas bukan, karena yang dicari adalah H+. Yang B menerima proton dari spesies H2O, memberi proton. Menerima. Kita skip dulu. Yang B. Yang C memberikan proton. Salah ya, harusnya tuh menerima. Terus untuk yang D sama E ini menerima, memberi pasangan elektron bebas, bukan. PEB itu bukan penjelasan dari teori Bronsted-Lowry, tapi teori Lewis. Berarti yang paling mendekati dari jawaban tadi adalah yang B. Ya, yang B ya. Berarti menerima proton itu nama lainnya adalah donor proton. Gitu. Berarti jawaban yang paling tepat di antara beberapa opsi ini adalah yang B. Lanjut ke soal yang terakhir. Diketahui persamaan reaksi asam basa Bronsted-Lowry berikut. Pasangan asam basa konjugasi, menurut asam basa konjugasi itu berarti yang pasangan ya, yang selisih satu atom H. Menurut Bronsted-Lowry dalam reaksi tersebut adalah, sudah kita bahas berkali-kali, Bronsted-Lowry itu kalau asam itu yang lebih banyak atom H-nya. HCl sama Cl-, H2O sama H3O+. Pasangan juga kan yang mirip ya, atom-atomnya tuh mirip, cuman selisih satu atom H. H2SO4 berarti HSO4-, H2O sama H3O+, HCl sama H3O+ salah, H2O sama Cl- juga salah, H2O, H sama O sama Cl. H2SO4 sama Cl- juga salah. Kan tadi pasangannya H2SO4 sama HSO4, Cl- sama HSO4. Nah, HSO4 kan tadi pasangannya H2SO4. Berarti salah ya. Jawaban yang paling tepat adalah A. Saya kira cukup. Silakan untuk nomor 6 sampai 10 lihat di video part 2. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.